What's up guys, welcome back to my channel Dicari Kuliah TV, tempat dimana lo bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Oke, di video hari ini gue akan membicarakan tentang bagaimana lo bisa membuat bisnis dengan uang yang sedikit atau tidak ada uang sama sekali. Kenapa hari ini gue ingin membicarakan tentang ini? Karena ini ada yang menarik. Di salah satu video gue yang waktu itu gue udah post, yang ini, ada pertanyaan dari subscribers kita, namanya Ogi. Dia nanya, tapi kan ini perlu modal. Oke, sekarang gue nggak akan spesifik ke pekerjaan atau startup apa, tapi gue akan membicarakannya secara umum. Tentang bagaimana caranya lu bisa membuat bisnis meskipun lu nggak ada modal. Oke? Right, sebelum kita mulai, gue harus memberitahukan lu sesuatu bahwa di periode ini nih, di bulan-bulan ini udah bulan Februari ya. Udah tinggal 1 bulan lagi. Berarti, oke. Karena Cari Kuliah itu sedang mengadakan kontes. Oke, kontesnya apa? Itu akan gue bicarakan nanti setelah video ini selesai. Jadi, nonton sampai akhir dan jangan ketinggalan apa-apa. Oke, let's get started. Bagaimana caranya lu bisa membuat bisnis atau startup tanpa modal, tanpa uang atau dengan sedikit modal? Oke, sekarang gue mau nanya dulu sama lu. Modal yang sedikit itu berapa menurut lu? 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Oke, lo harus bisa define sedikit itu berapa. Karena bisa aja lo bikin startup dengan modal yang cuma 10 ribu, 50 ribu, you never know. Oke, kenapa begitu? Karena ada banyak peluang sebenarnya yang lo bisa ambil untuk membuat suatu bisnis tanpa memerlukan modal yang banyak. Salah satunya, contohnya kayak e-commerce. Kalau lo emang lulusan IT, lo bisa buat itu sendiri. Itu kalau digital. Kalau misalnya lo mau buat tentang komoditas misalnya, lo mau memproses suatu komoditas yang ada di Indonesia. Gue ambil contoh karena waktu itu gue udah sempat nonton di acara Kick Andy, ada satu yang menarik banget. Satu orang bule. Dia itu bekerja sama dengan petani mete. Habis itu dia bikin brand sendiri, dia olah, kerja sama dengan mereka. Dulu awalnya mereka nggak pakai pabrik atau apapun. Tapi sekarang mereka udah punya banyak pabrik. Nah, namanya itu kalau nggak salah Bali Cashew Nut deh, atau Bali Cashew ya. Ntar, ini ada di sini nih logonya. Nah sekarang kalau misalnya lo mau start bisnis, memang kadang-kadang kalau misalnya kita dengar, aduh mau mulai bisnis tapi nggak ada uang, itu rasanya kayak mustahil, impossible. Tapi ternyata nggak, lo harus stop dulu, karena ini tidak mustahil. Dan memang itu benar, kalau misalnya lo mau memulai, kebanyakan ya, rata-rata orang kalau untuk memulai atau untuk scale bisnisnya, lo memang harus memerlukan ekstra uang, ekstra modal. Tetapi selain itu, selain lo memerlukan modal, lo juga perlu partner, investor, dan solid plan yang solid supaya lo bisa membuat bisnis ini berjalan dengan baik nantinya. Tapi kalau untuk memulai, namanya startup kan, yaitu start, berarti memulai. Mulailah sekecil mungkin. Kalau lo mau jualan barang deh, apapun, lo bisa aja mulai dari kecil-kecilan, 1-2, abis itu lo jualin ke keluarga atau ke teman-teman, tanya feedbacknya mereka apa, berguna atau enggak. Itu kan nggak memerlukan modal banyak. Memang yang biasanya tidak memerlukan modal sama sekali itu kalau lo punya keahlian sendiri.
Seperti contohnya IT. Makanya kenapa sekarang orang IT itu sangat-sangat dibutuhkan banget. Atau jasa. Jasa juga nggak memerlukan modal sebenarnya. Sekarang tuh yang lagi heboh itu namanya cyber security. Lo kalau belajar itu, lo bisa memulai dari kecil gimana caranya lo bisa mengamankan suatu website atau suatu data. Ntar lama-lama lo bisa grow sendiri. Nah, semakin lo grow, semakin banyak orang yang beli atau semakin banyak klien lo mulai dah tuh nabung. Nabung untuk membuat perusahaan, untuk membuat website sendiri, dan sebagainya. Oke, kalau misalnya lo, let's say lo takut nih, lo worried. Kalau misalnya lo nggak punya uang, gue nggak mau, tapi gue mau bikin bisnis, tapi gue nggak punya uang. Coba lo stop dulu, and you think about, ada beberapa hal. Yang pertama, coba lo tanya, apa aja yang lo bisa lakukan, dan apa yang lo bisa dapatkan secara gratis. Karena kalau misalnya di dunia digital saat ini, banyak banget untuk hal-hal kreatif yang lo bisa dapetin secara gratis. Canva, salah satunya gratis. Nah, terus lo bisa bertanya, kalau lo nggak punya modal untuk bikin website, bisa nggak lo taruh di Facebook dulu? Atau di Instagram jualan, jadi lo nggak perlu ada website. Nah, dari situ lo harus bisa build, namanya build awareness, sama build trust terhadap klien-klien lo, sama barang lo yang lo jual atau jasa. Kalau misalnya lo udah mulai banyak ada pembeli, ada klien, nah dari situ lo baru bisa mulai grow. Nah, di sini gue nggak akan touch untuk gimana lo bisa dapetin investor, karena itu udah pernah ada di sini videonya nih. Tapi saat ini bagaimana gue akan menjelaskan pada lo bisa memulai bisnis dengan modal yang kecil atau nggak ada modal sama sekali. Jadi apa yang lo bisa lakukan, itu lo make list, bikin list apa aja yang lo harus lakukan, dan apa aja yang lo bisa dapetin secara gratis. Itu bikin list tuh. Pertama, misalnya desain apa, ada Canva gratis. Nggak usah ada website dulu, tapi lo bisa jualan dari Facebook atau dari Instagram. Atau kalau misalnya buat iklan, lo bisa word of mouth, itu bisa dari mulut ke mulut. Atau kalau lo jualan barang, lo bisa pakai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu juga bisa. Oke, yang kedua, lo harus bisa menghitung. Dan ini lo harus jujur sama diri lo sendiri. Lo bisa nggak dengan pendapatan, dengan penjualan berapa banyak, pendapatan yang lo dapat, lo bisa bertahan selama 6 bulan ke depan atau enggak? Kalau emang bisa, which is good. Tapi kalau emang nggak bisa, lo harus merubah lagi. Jadi sebelum lo keluarin modal banyak, lo bikin aja dulu 1, 2, 3 barang lo atau jasa lo, dapetin 1 klien, 2 klien. Dari situ baru lo berpikir lagi, dan ini lo harus jujur sama diri lo sendiri. Ini berjalan atau tidak. Kalau emang nggak berjalan, ya udah, lepasin. Tapi kalau emang bisa berjalan, lanjutkan. Oke, kalau seandainya sekarang lo perlu modal sedikit, let's say modalnya 5 juta gitu. Lo nggak punya uang tapi lo udah bisa bikin 1 barang. Atau lo yakin bahwa, oh ini gue udah ada klien nih, pasti banyak. Lo bisa minta dari temen atau dari keluarga, atau dari relasi, dengan lo memberikan sebagian saham lo kepada mereka. Atau dengan catatan gue bakal balikin duitnya mereka dengan dibungain sekian persen. Itu juga bisa. Nah, jadi kalau lo nggak punya uang, lo bisa juga minta sama keluarga, teman, relasi, atau even minta sama bank. Bisa juga pinjaman. Sekarang kan banyak tuh kredit. Yang 30 juta, 20 juta, 50 juta. Jadi lu jangan takut kalau misalnya emang lu mau bikin bisnis tapi lu nggak ada modal sama sekali. Oke, sekarang gini. Gue ngomongin kalau misalnya lu mau bikin barang. Bikin barang itu lu bisa juga ngambil dari crowdfunding. Gue nggak tahu di Indonesia ini ada crowdfunding apa enggak. Cuma di luar negeri itu ada di Amerika. Karena teman gue dulu juga pernah pakai sih. Dia bikin crowdfunding untuk bikin film, short movie. Jadi orang-orang yang di dalam crowdfunding itu, dia akan kasih lu uang. Misalnya lu membutuhkan 100 juta untuk produksi sekian banyak. Nah, lu jelasin di situ semua, tapi lu udah bisa bikin prototipe-nya. Nah, lu butuh duitnya untuk apa. Jadi nanti ada orang tuh yang kasih uang ke lu secara cuma-cuma. Meskipun ya uangnya paling cuma kecil-kecilan, cuma banyak orang yang akan datang situ untuk membuat project ini jadi.
gitu. Jadi lu jangan takut. Oke, setelah itu semua selesai, yang kayak gue bilang, kalau misalnya emang bisa lu dapetin pembeli, habis itu lu bisa jual barang lu bisa mendapatkan keuntungan sedikit. Dari situ pelan-pelan lu akan bisa naik. Dari itu lu kumpulin uangnya. Nah, kalau misalnya lu mau cepet untuk scale-nya, untuk grow-nya cepet banget, karena lu udah yakin nih produk gue pasti bakal kejual, lu bisa cari investor. Nah, investor itu memang mereka akan mengambil sekian banyak saham lu. Dan lu harus bisa pintar-pintar memilih investor juga. Nah, caranya gimana? Ini videonya. Jadi lu tonton sekarang. Lu kalau misalnya sekarang berpikir, buat apa gue kuliah susah-susah kalau misalnya lu bisa dapetin skill sendiri, misalnya. Role-nya universitas itu adalah memang memberikan ilmu. Selain itu, kalau lu ada project baru nih misalnya yang lu bisa lakukan, lu pakai resources-nya universitas. Karena gue yakin mereka akan bantu kalau mereka bisa resources ya. Contohnya kayak Genus. Memang Genus itu dibuat sama profesor yang kerja di universitas tersebut. Tapi kalau lu murid, lu punya wawasan, lu punya kreativitas untuk membuat suatu bisnis, lu bisa pakai resourcesnya mereka dan itu gratis. Memang lu akan membagi saham lu kepada mereka dan kemungkinan besar saham itu akan dipegang lebih besar sama universitasnya. Karena pemodal utama ya mereka, lu pakai resourcesnya mereka, lu pakai uangnya mereka, lu pakai alat-alatnya mereka. Tapi kalau misalnya emang lu nggak punya modal tapi lu pengen punya bisnis, lu coba kerja sama universitas. Karena di dunia ini banyak banget yang mereka mempunyai ide, tapi mereka nggak punya resourcesnya. Nah, mereka ajak universitas untuk kerja sama bareng sama mereka. Jadi meskipun lu udah nggak kuliah lagi sekarang, lu bisa propose kepada mereka, gue punya nih ide untuk bikin bisnis ini. Lo mau nggak jadi partner kita? Nah, jadi apapun yang ada di dunia ini, lo gunakanlah. Jadi jangan cuma diem, murung di rumah, mikirin gimana ya caranya, dan lain-lain. Lo pakai resourcesnya mereka. Kalau emang mereka mau bantu, bagus. Tapi kalau misalnya lo ditolak, it's fine. Penolakan itu adalah hal yang normal. Itu yang bisa membuat lo grow. Bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. Jadi kalau lu ditolak satu, cari lagi yang lain. Di Indonesia ya, gue kasih tahu, ada 4.000 universitas. Jadi, lu ngapain lagi takut? Lu pakai resources apa aja yang lu punya. Again, yang kayak gue bilang, lu harus bisa bikin list. Untuk apa aja yang lu perlukan, pakai biaya atau enggak. Siapa aja yang bisa lu ajak kerjasama, lu bikin list dan sebagainya. Sehingga apapun yang lu lakukan itu ada progres ya. Lu bisa melihat progresnya ini benar apa enggak. Gitu. Ogi, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan lo. Dan kalau lo mau bikin bisnis ya lo nggak perlu modal banyak. Tapi lo harus tahu apa yang lo kerjakan dan berapa banyak yang kira-kira akan terjual, dan projection ya selama 6 bulan ke depan, dan apa aja yang lu butuhin gitu. Jadi dari yang lu perlu pakai uang sampai yang enggak, itu lu harus bisa list semuanya, dan lu harus bisa membuat projection itu secara jujur untuk diri lu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, karena udah banyak tools atau hal-hal apapun yang bisa lo pakai secara gratis. Jadi lo nggak perlu bayar. Oke? Sekian video untuk hari ini. Semoga semuanya itu bisa terjawab. Kalau lo nggak pengen punya bisnis tapi lo nggak punya modal, semoga ini bisa terjawab juga untuk Ogi yang nanya. Oke? Sebelum kita selesai, gue kayak tadi yang di depan gue kasih tahu kita sedang ada mengadakan kontes. Kontesnya itu apa? Jadi Cari Kuliah ini sedang menaikkan subscribers dan kita harus bisa reach certain amount untuk subscribers kita. Syaratnya apa? Cuma ada 2. Yang pertama, kita harus bisa reach 1.500 subscribers. Oke? Yang kedua, lu jangan private account. Caranya gimana? Ini ada di sini.
Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasanya gambar muka kamu, lalu ke settings, klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan ngeliat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Oke, udah tahu kan gimana caranya? Sekarang hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah iPhone 12 mini warna biru. Dan ini masih disegel ya. Ini masih baru, masih ada kartu garansinya, garansi iBox 1 Indonesia. Jadi lu jangan takut dan semuanya akan gua tanggung secara gratis dari pengiriman dan lain-lain. Lain-lainnya apa ya? Cuma ada pengiriman doang sih kayaknya. Dan itu berlaku untuk dimanapun lo ada di Indonesia. Ya, jadi oke, subscribe now dan hit that bell supaya lo nggak ketinggalan. Share video ini ke teman-teman lo semuanya. Siapa tahu ada yang mau bikin bisnis tapi dia kebingungan. Ke keluarga lo juga karena lo nggak bakal tahu siapa yang akan membutuhkan. Oke, dan like video ini sehingga kita bisa bikin banyak video yang seperti ini lagi. Alright, jadi until next time. Goodbye.